Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk pagi yang baru. Tuhan sudah melindungi dan memberkati kami. Dan saat ini kesempatan yang baru yang Tuhan berikan, kami mau pakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamahlah hati kami dan berikan pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di usianya yang baru 7 bulan, Jamie Foxx ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan diasuh oleh orang lain. Bayi kecil itu bertumbuh menjadi dewasa dan menekuni seni peran. Jamie Foxx kemudian berhasil memenangkan Academy Award, dan di tahun 2014 ia mengatakan bahwa ia mencoba untuk berbaikan dengan orang tuanya yang dulu telah membuangnya. Orang tuanya memberikan berbagai alasan mengapa mereka melakukan hal itu, membiarkan Jamie Foxx ditinggalkan dan tumbuh tanpa mereka. Yang luar biasanya di sini, Jamie berusaha mengerti dan tidak menyimpan dendam pada ayah dan ibunya. Ia telah dibuang, ditinggalkan dan tidak dianggap, tapi di kemudian hari menjadi orang yang diperhitungkan. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 11-12 ini, kita membaca, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Petrus dan Yohanes dalam konteks ayat ini sedang menghadapi oposisi dari para pemimpin agama di saat mereka memberitakan Injil dan menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh. Mereka dibawa ke sebuah sidang, dan ketika ditanya tentang kuasa dan nama yang mereka gunakan untuk melakukan mujizat penyembuhan, mereka dengan tegas menyatakan bahwa mujizat itu dilakukan dalam nama Yesus Kristus. Petrus dan Yohanes menjelaskan bahwa Tuhan Yesus yang pernah dianggap remeh, ditolak oleh banyak orang, bahkan oleh para pemimpin agama, bagaikan seperti batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, tapi telah menjadi batu penjuru yang penting yang diperlukan bagi keselamatan. Tuhan Yesus adalah batu penjuru. Istilah batu penjuru ini bermaksud untuk menyebutkan tentang sebuah batu yang penting dalam menopang batu-batu lainnya dalam sebuah struktur. Makna dari hal ini adalah bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya pribadi yang sangat penting dan yang menopang serta menyelamatkan semua orang. Dia adalah dasar yang kokoh dan kuat, sekaligus fondasi, penopang dan sumber kehidupan buat saudara dan saya. Hanya melalui iman dan hubungan yang erat dengannya, kita dapat mengalami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini menyatakan suatu keunikan dan eksklusivitas Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber keselamatan. Tidak ada nama lain yang menyelamatkan selain dari nama Yesus Kristus. Dan tidak ada jalan lain untuk mencapai keselamatan kecuali melalui iman di dalam Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah buang batu yang berharga hanya untuk batu yang biasa. Jangan pernah buang Tuhan Yesus
hanya karena ingin memiliki pribadi lain atau sesuatu yang lain yang tidak memberikan keselamatan. Mari beriman percaya kepada Tuhan Yesus dengan hati yang sungguh dan setia. Jangan lepaskan yang kekal hanya untuk yang sementara. Tuhan Yesus adalah harta kita yang paling berharga. Dialah keselamatan, Dialah kehidupan, Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau ada di antara saudara yang pernah meninggalkan Tuhan Yesus, yang berbalik dari iman kepadanya dan percaya kepada yang lain, mari kembali kepada Tuhan. Nyatakanlah imanmu kepadanya. Akui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan hiduplah dalam kesetiaan iman sampai pada akhirnya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami betapa pentingnya untuk memiliki Engkau ya Tuhan dalam hidup kami. Sebab Engkau adalah keselamatan dan kehidupan bagi kami. Ampuni kami kalau kami seringkali lalai. Kami melupakan Tuhan. Kami meninggalkan bahkan membuang Tuhan dari dalam kehidupan kami. Kami mau kembali kepadamu, mempercayai Engkau Tuhan, berpegang selalu dalam iman kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Peganglah kami Tuhan dalam tangan-Mu, dan pimpinlah hidup kami sehingga kami selalu ada dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas yang kami lakukan, agar dalam semuanya nama Tuhan senantiasa kami permuliakan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar tangan-Mu Tuhan menjamah, melawat setiap kami, mengalirkan kuasa kesembuhan dalam tubuh kami. Kesembuhan terjadi, mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Dan yang sedang dalam pergumulan masalah, Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami jawaban doa, kami alami pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.